Jadi dia tidak berhadapan langsung dengan perusahaan, tetapi di mana pesaing tersebut lemah, nah itu yang dia layani. Contoh, Texas Instruments itu menghindari persaingan secara langsung dengan Intel dalam hal pengembangan prosesor komputer. Nah, jadi dia mengembangkan prosesor di luar komputer. Apa itu? Misalnya untuk elektronik konsumen, telepon seluler, dan perangkat medis. Yang di sini apa itu Intel tidak memiliki kompetensi yang cukup kuat, ya. Nah, sementara Intel sendiri fokus di prosesor komputer. Yang keempat, bypass attack, di mana perusahaan atau unit bisnis dapat memilih untuk mengubah aturan main. Daripada saya berusaha memperbaiki produk, kemudian lomba-lomba memperbaiki produk dengan pesaing, saya coba mengubah aturan main. Nah, ini contoh paling banyak dilakukan oleh yang namanya Apple. Nah, dia menghindari persaingan langsung dengan Microsoft Pocket PC dan Palm Pilot dari Intel. Ya, membuat perangkat handphone apa itu laptop genggam. Nah, apa yang dilakukan oleh Apple? Dia memperkenalkan iPod sebagai perangkat pribadi pemusar musik digital. Di mana temuan iPod ini merupakan perubahan radikal. Sebelumnya kita menggunakan Walkman buatan Sony. Nah, dengan meredefinisi ulang pasar, kita bisa meninggalkan pesaing kita. Kita tidak perlu lagi berkompetisi di bidang pasar komputer genggam. Apa itu Microsoft Pocket PC ataupun Palm Pilotnya Intel. Jadi kita buat aturan main baru. Ya. Kemudian taktik yang keempat ada encirclement. Ya. Nah, encirclement ini adalah pengepungan. Terjadi ketika perusahaan mengepung posisi pesaing dalam hal produk atau pasar atau keduanya. Nah, contohnya begini. Sebagaimana kita ketahui, Steinway itu adalah produsen piano yang cukup berkualitas di dunia. Nah, kemudian Yamaha masuk. Tentu kalau dia masuk di produk yang berkualitas akan kalah lawan Steinway. Namun yang dilakukan Yamaha adalah encirclement. Encirclement ini adalah pengepungan. Dia membuat berbagai macam pilihan piano, keyboard, dan alat musik lainnya. Sehingga dia mengepung yang namanya Steinway. Sementara Steinway sendiri fokus pada piano yang untuk kelas high quality. Ya. Terus berikutnya adalah perang gerilya, guerrilla warfare. Nah, ini kita lakukan dengan cara apa? Hit and run, pukul dan lari. Nah, kenapa kita melakukan ini? Karena mungkin sumber daya perusahaan relatif terbatas. Nah, dengan cara ini, pendatang baru atau perusahaan kecil dapat membuat beberapa keuntungan tanpa secara serius mengancam pesaing. Ya. Nah, kalau kita head to head dengan pesaing sementara sumber daya kita terbatas, maka dengan mudah pesaing akan merontokkan kita. Nah, tapi dengan gerilya sesekali kita membuat peperangan kecil-kecil, ya, pertempuran kecil-kecil sama apa itu pesaing yang besarnya, di mana dia lengah, dia tidak melayani pasar itu. Nah, disitulah kita ambil. Nah, kunci dari pelaksanaan perang gerilya adalah perusahaan harus cukup sabar untuk menerima keuntungan kecil dan menghindari menekan pesaing yang sudah mapan. Jadi kita menghindari head to head dengan pesaing besar. Nah, setelah taktik ofensif terkait dengan di mana pasar yang akan kita layani, maka kita bisa melakukan taktik defensif berikutnya. Nah, menurut Porter, taktik defensif ini bertujuan untuk menurunkan kemungkinan serangan balasan. Nah, jadi kita mengurangi serangan balasan dari pesaing gede, ya. Nah, penggunaan taktik ini menyebabkan pesaing itu, wah, saya tidak perlulah melayani pesaing seperti ini. Nah, jadi pesaingnya berpikir seperti itu. Nah, tentu ini hal yang positif bagi perusahaan kita. Nah, namun taktik defensif ini biasanya kita harus mengurangi profitabilitas jangka pendek agar kita bisa tetap survive di jangka panjang. Ada beberapa taktik defensif. Yang pertama, membangun hambatan struktural. Tujuannya apa? Menjadi penghambat bagi calon pesaing baru. Contohnya ketika kita membuat produk, ya, kita buat
akses pada saluran distribusi dengan menggunakan perjanjian eksklusif. Oke, you akan distributor akan melayani produk dari kami, tetapi tidak boleh melayani pesaing. Nah, itu caranya. Nah, atau bisa juga melalui cara meningkatkan buyer switching cost kepada pengguna. Jadi penggunanya kalau mau ganti produk itu akan mahal biayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan persepsi pembalasan. Hal ini dilakukan dengan membangun persepsi. Bila mana ada yang menyerang produk perusahaan, maka perusahaan akan melakukan dengan pembalasan yang setimpal. Caranya bagaimana? Dengan cara memberikan potongan harga besar agar pelanggan tidak beralih ke pesaing baru tersebut. Nah, taktik defensif yang ketiga, menurunkan dorongan untuk menyerang. Nah, ini akan mengurangi ekspektasi penantang atas keuntungan masa depan dalam industri. Contohnya apa? Southwest Airlines. Itu adalah perusahaan low cost pertama di dunia. Perusahaan ini dapat dengan sengaja menjaga low cost, strateginya low cost, akibatnya apa? Harga jual produknya tetap rendah. Dan dia terus fokus bagaimana selalu dapat menekankan biaya low cost itu. Nah, dengan harga yang sangat rendah tersebut, maka tidak menarik bagi pesaing untuk masuk ke dalam ceruk pasar seperti ini. Karena keuntungannya sangat tipis bagi mereka, terutama pemain baru. Nah, ini cara kita bertahan, ya. Nah, dari program dan taktik kita pindah kepada kebijakan. Kebijakan itu apa? Kebijakan merupakan pedoman khusus, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administrasi yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong pekerjaan menuju tujuan yang ditetapkan. Jadi setiap perusahaan pasti punya kebijakan-kebijakan, ya, kebijakan di bidang marketing, ke bidang keuangan, dan sebagainya. Nah, kebijakan merupakan instrumen penting untuk implementasi strategi dengan alasan, satu, kebijakan memberikan batasan pada jenis tindakan administrasi yang dapat diambil untuk memberikan penghargaan dan sanksi bagi perilaku. Ya, jadi dengan adanya kebijakan kita memberikan batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh karyawan kita. Ya, sehingga nanti kalau dia melampaui kita beri penghargaan, sebaliknya kalau melanggar bisa dikenakan suatu tindakan. Ya. Yang kedua, membiarkan karyawan dan manajer tahu apa yang diharapkan dari mereka. Dengan demikian, meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan diterapkan berhasil. Dengan kita membuat pedoman kebijakan terkait katakan suatu program gitu ya, maka karyawan itu ada pedomannya. Ya. Yang ketiga, memberikan dasar untuk pengendalian manajemen dan memungkinkan koordinasi lintas unit organisasi. Nah, kebijakan ini menjadi dasar untuk kita mengendalikan. Oh, misalnya terjadi konflik antar subdivisi, antar subdepartemen. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana dengan pedoman terkait kebijakan di bidang yang dikonflikkan tersebut. Ya. Yang keempat, mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan manajer untuk membuat keputusan. Ya. Kebijakan juga memperjelas apa pekerjaan yang harus dilakukan dan oleh siapa. Saya pikir cukup jelas. Yang kelima, memajukan pendelegasian pengambilan keputusan ke tingkat manajerial yang sesuai, di mana berbagai masalah biasanya muncul. Jadi tidak semua keputusan itu harus sampai top manajemen. Yang keenam, menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengejar tujuan organisasi. Nah, inilah yang disebut kebijakan. Kebijakan ini perlu dalam rangka kita mengimplementasikan strategi. Nah, kemudian pada saat implementasi strategi, setelah kita menentukan strategik objektif, kemudian pengukuran, measurement, kemudian strategik inisiatif dalam bentuk program dan taktik, maka kita alokasikan sumber daya. Nah, setiap organisasi pasti memiliki 4 sumber daya, yaitu keuangan, sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya fisik. Nah, alokasi sumber daya merupakan aktivitas mendistribusikan aset perusahaan pada produk, wilayah, atau segmen yang menjadi prioritas dalam tujuan tahunan perusahaan. Organisasi yang tidak memiliki rencana strategis, maka alokasi sumber dayanya seringkali dilakukan secara berdasarkan faktor personal dan cenderung bersifat bias. Tentu hal ini harus
dikurangi. Nah, waktu kita belajar balance scorecard, ada strategic objektif, ada measurement, ada strategic inisiatif, kemudian ada alokasi sumber daya. Dan who is the responsible? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, dalam implementasi strategi tidak terelakkan, seringkali ada konflik. Nah, apa itu konflik? Konflik didefinisikan sebagai ketidaksepakatan antar dua pihak atau lebih pada satu atau lebih masalah. Ya, jadi mungkin menurut A cara terbaik adalah metodenya begini, menurut B cara terbaik adalah metodenya yang berbeda. Ya. Nah, dengan menetapkan tujuan tahunan dapat menyebabkan konflik karena individu memiliki harapan dan persepsi yang berbeda-beda, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan dari masing-masing departemen, masing-masing fungsinya. Nah, untuk itu manajer atau pembuat strategis harus melakukan trade-off, pertukaran. Nah, dia harus memilih apakah kita menekankan keuntungan jangka pendek atau jangka panjang, menekankan profit margin atau market share, menggunakan penetrasi pasar atau pengembangan pasar, mengejar pertumbuhan atau stabilitas. Nah, itu semua adalah sifatnya trade-off. Kita pilih satu, maka kita mengorbankan yang lain. Trade-off ini tidak terelakkan karena perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas. Nah, bagaimana kalau terjadi konflik? Nah, tentu harus kita kelola. Yang pertama, caranya adalah avoidance. Nah, kalau avoidance ini kita, apa yang harus kita lakukan? Ini penghindaran masalah. Nah, bila terjadi masalah, maka kita terhadap hal-hal yang berbeda itu, kita abaikan. Dengan harapan nanti pelan-pelan, nanti akan terselesaikan dengan sendirinya. Atau dengan cara kedua, defusi. Kalau cara kedua defusi, itu kita mengecilkan perbedaan antar pihak yang berkonflik sambil menonjolkan persamaan dan kepentingan bersama. Jadi di antara pendapat-pendapat pihak yang berbeda tersebut, kita cari persamaannya seperti apa. Ya. Yang ketiga, konfrontasi. Di mana kita terhadap pihak yang berkonflik tersebut, kita coba tukar role playing. Jadi si A berkonflik dengan si B. Kita tukar tuh. A, kamu sekarang saya pindahkan ke B. B, saya pindahkan ke A sebulan. Coba lihat bagaimana nanti keputusannya. Karena dengan mereka berubah peran, role playing tersebut seperti itu, mereka akan tahu apa sih yang dihadapi oleh masing-masing pihak tersebut. Sehingga kalau mereka sudah memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masing-masing pihak, fungsi atau departemen tersebut, maka nanti diharapkan mampu menyatukan pandangan.